Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di Ngapeh Malam. Masih inget nggak kalian tentang cerita Gunung Peneta? Aku bilang kan kalau aku mau bawain part 2-nya. So, jangan berlama-lama lagi. Kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, di video sebelumnya kita sudah bahas kan tentang misteri Gunung Peneta di Kutai Kartanegara. Gunung yang katanya jadi saksi bisu peninggalan masa penjajahan Jepang dan sampai sekarang masih menyimpan banyak cerita mistis dari warga setempat. Dan benar aja, setelah aku bawain part pertama kemarin, ternyata masih banyak banget cerita warga yang masuk yang belum sempat aku sampaikan. Nah, di part 2 ini aku bakal bawain kisah nyata lagi yang langsung dialami oleh seorang warga di sana bernama Nur. Cerita ini langsung dituturkan olehnya dan sampai sekarang masih menjadi buah bibir kalau ada yang ngobrolin tentang Gunung Peneta. Hari pertama pindah ke rumah nenek. Rumah itu besar dan panjang. Nur ini tidur sama adiknya dalam satu kamar dan kasurnya itu misah. Kamarnya pun luas banget. Malam itu Nur ini mencoba untuk tidur, tapi nggak memejamkan mata. Dia menghadap ke dinding. Tiba-tiba terdengar bisikan halus di telinganya. "Nama kamu siapa?" Rasanya seperti napas panas yang menyapu telinganya. Tubuhnya langsung merinding. Dan saat itu Nur nengok. Jelas gak ada siapa-siapa. Adiknya pun saat itu masih tertidur pulas. Sejak malam itu, kamar itu selalu bikin Nur tuh gak nyaman. Apalagi kalau dia tidur sendirian. Di rumah itu juga ada piano. Pianonya masih tercolok, tapi tombolnya tuh udah mati, udah rusak gitu loh. Suatu malam, tiba-tiba terdengar bunyi lagu dari piano itu. Padahal gak ada yang nekan. Bunyi notnya itu pelan, tapi jelas banget bikin Nur dan keluarganya itu merinding saat mendengar. Karena benar-benar gak ada siapapun yang nyentuh itu piano. Nah, ada juga kejadian di rumah yang sama. Saat itu Nur dan teman-temannya ini main jelangkung. Karena di tahun itu masih ramai dengan film hantu jelangkung. Mereka ini bermain di dalam kegelapan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan dan saat dicek muncullah kuntilanak berambut panjang di teras. Nur dan teman-temannya langsung panik karena penampakan itu muncul tiba-tiba dan gak ada yang bisa mereka lakuin gitu. Jadi ada warga petinju namanya Jainal. Dan saat itu pelatihnya berkunjung ke rumahnya. Juga pernah ngalamin hal aneh di rumah itu. Jainal ini adalah kakak ipar dari Nur ya. Jadi mereka memang tinggal satu rumah. Pelatih itu sampai memberi mereka peringatan. Sebelum maghrib, dia menyuruh Jainal untuk ngecek jendela dan pintu. Takut penghuni gunung masuk ke dalam rumah. Semua jendela dan pintu harus sudah tertutup. Walaupun terlihat biasa, suasana malam di rumah itu selalu bikin bulu kuduk berdiri. Mungkin kalian bertanya, kenapa dengan rumah itu, rumah besar dan panjang? Karena rumah itu yang pertama dibangun dan paling dekat dengan bukit Gunung Peneta. Oke guys, cerita Gunung Peneta cukup sampai di sini. Sekarang aku mau cerita horor lain, yaitu Nur tadi ya, yang gak kalah bikin merinding. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa cerita ini tentang Nur lagi? Karena dia ini pengalaman hidupnya itu beda. Dia sering ngerasain hal-hal yang gak bisa dilihat atau dirasakan sama orang biasa kayak kita ini. Kadang dia diganggu sama yang gak kelihatan, yang kasat mata, dan sering dapat penampakan-penampakan gitu.
Dan menurutku itu cukup menarik. Makanya aku mau berbagi ke kalian dan semoga kalian bisa menikmatinya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi di beberapa tempat yang pernah dia tinggali, rumah dukun, dan tempat kerjanya. Jadi gini, Nur kan lagi bikin kopi di dapur. Posisi dapur dan ruang tengah itu nggak ada sekat, jadi lempeng aja gitu. Pas lagi bikin kopi, ekor mata Nur ini menangkap sosok seseorang. Nur pun menoleh, dan yang dia lihat, abahnya keluar kamar memakai baju koko biru muda, sarung hitam, dan songkok atau peci hitam putih. Itu adalah baju yang biasa dipakai abahnya buat sholat. Saat itu ya Nur mikir, mungkin abah mau minum kopi juga. Jadi Nur sekalian lah bikin kopi juga buat abah kan. Tapi begitu dia taruh kopi itu di meja tengah dan menengok lagi, abahnya itu udah gak ada di tempat. Jadi Nur mikir, abah udah masuk kamar lagi kali ya mau sholat. Jadi Nur ini nunggu sampai abahnya tuh selesai sholat. Dan setelah itu nanya, abah tadi keluar gak? Dan abahnya pun menjawab, gak ada nak, abah gak ada keluar kamar dari tadi. Siapakah sosok yang dilihat sama Nur tadi? Cerita berikutnya, Nur ini sholat berjamaah sama abah. Mereka ini sholat di kamar abah yang biasa dipakai memang untuk sholat. Tapi anehnya, kenapa di kamar itu ada sesajen dan kelambu kuning? Kalian tahu pasti hal-hal yang kayak gitu. Nur kan lagi sholat nih di belakang jadi makmum. Tiba-tiba ekor mata Nur ini menangkap lagi sosok perempuan duduk di samping ranjang baju putih. Nur penasaran tapi gak noleh. Dia diam sambil melirik. Selesai sholat, Nur ini cerita ke abah. Dan apa yang abah bilang, itu sahabatmu sahabatan sama makhluk kasat mata. Coba gimana coba ceritanya? Bayangin aja, dia duduk di samping dengan penampakan yang serem dijadikan sahabat. Gak habis pikir. Jadi memang abahnya itu kayak memang udah tahu aja gitu keadaan rumah itu seperti apa. Ya, rumah itu adalah rumah seorang dukun, yaitu kalau bisa dibilang sekarang adalah mantan istri dari abahnya. Udah mantan ya, alhamdulillahnya itu udah mantan, udah nggak di situ lagi. Oke, jangan mengulik lebih dalam permasalahan keluarga orang. Selanjutnya, ini di tempat kerjanya dia. Nur ini kerja di counter dan dia pun tinggal di situ. Jam kerja itu dari pagi sampai malam jam 11 baru selesai. Dan waktu istirahatnya itu siang. Nur ini tidur di lantai dan ya dia bersama bosnya. Awalnya Nur ini tidurnya tuh nyenyak. Tapi pas bangun dia menoleh ke arah bosnya itu dan melihat bosnya itu lagi duduk menghadap pintu. Posisinya itu melintang, rambutnya agak panjang di atas bahu. Nur bingung nih, tapi akhirnya tidur lagi. Setelah dia bangun, dia cerita nih ke bosnya. Dan bosnya itu bilang, itu kembaran dirinya sendiri. Dari semua pengalaman ini, terlihat jelas kalau dunia gaib kadang menyentuh kita secara nyata. Mereka bisa muncul di mana aja. Pengalaman Nur ini bikin kita sadar untuk selalu waspada, menghormati yang sudah meninggal, menjaga hati dan pikiran tetap bersih. Setelah kejadian yang Nur alami selama ini, pada akhirnya Nur diobati untuk menutup kemampuannya itu. Dan sekarang dia hidup lebih tenang dan gak pernah lagi melihat hal-hal yang tak kasat mata. Dan untuk Gunung Penetak, setiap pengalaman warga ini nunjukin kalau Gunung Penetak memang menyimpan misteri yang bikin bulu kuduk berdiri. Berdiri gak? Terima kasih.
Sudah dengerin cerita ini sampai habis? Semoga kalian ikut merasakan ketegangan, sekaligus lebih berhati-hati dimanapun kalian berada. Tetap hormati apa yang sudah lebih dulu hadir dari kalian. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.